Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Razak dengan nomor BP 22101152630284 dengan peminatan sistem cerdas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Metode Forward Chaining dan Certainty Factor untuk Optimasi Penerimaan Zakat di Lazismu Sumatera Barat berbasis sistem pakar. Baiklah, untuk yang pertama di sini ada pendahuluan, latar belakang. Zakat adalah instrumen penting dalam Islam yang memiliki fungsi spiritual dan sosial ekonomi seperti mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Di Indonesia, lembaga seperti Lazismu berperan dalam mengolah zakat agar tepat sasaran. Namun, proses seleksi mustahik masih sering dilakukan secara manual, yang memakan waktu, rentan subjektivitas, dan rawan kesalahan. Hal ini dapat menyebabkan distribusi zakat tidak tepat sasaran dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelolaan zakat. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana merancang sistem pakar berbasis forward chaining dan certifaktor untuk memenuhi kelayakan penerimaan zakat. Yang kedua, bagaimana sistem tersebut dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses seleksi mustahik di Lazismu Sumatera Barat. Yang ketiga, bagaimana tingkat akurasi sistem pakar berbasis forward chaining dan certainty factor dibandingkan dengan metode manual dalam proses seleksi calon mustahik. Yang selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama, implementasi sistem pakar berbasis forward chaining dan certainty factor dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses seleksi mustahik zakat di Lazismu Sumatera Barat dibandingkan dengan metode manual. Hipotesis kedua, implementasi sistem pakar berbasis metode forward chaining dan certainty factor tidak memberikan peningkatan yang signifikan dalam akurasi dan efisiensi proses seleksi mustahik zakat di Lazismu Sumatera Barat. Baiklah, yang selanjutnya adalah batasan masalah. Berikut ini adalah batasan masalah yang saya batasi dalam penelitian ini. Yang pertama, sistem pakar hanya digunakan untuk membangun proses seleksi mustahik zakat di lingkungan Lazismu Sumatera Barat. Yang kedua, data yang digunakan bersumber dari data historis mustahik yang pernah menerima zakat serta kriteria penilaian yang ditentukan oleh Lazismu. Yang ketiga, sistem dikembangkan menggunakan metode forward chaining dan certainty factor tanpa membandingkan langsung dengan metode kedalasan buatan lainnya seperti Logic atau machine learning. Yang keempat, aplikasi hanya diuji dalam skala terbatas, tidak skala nasional. Yang kelima, uji coba sistem dilakukan menggunakan pengujian black box dan validasi dari pakar atau amil zakat sebagai acuan utama. Baiklah, di sini selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang mana tujuan pertama adalah merancang sistem pakar berbasis forward chaining dan certainty factor untuk proses seleksi calon mustahik. Yang kedua, mengimplementasikan sistem tersebut dalam konteks operasional Lazismu Sumatera Barat. Yang ketiga, mengevaluasi tingkat keakuratan sistem terhadap hasil yang diperoleh dari pakar atau amil zakat. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Pertama, bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai metode forward chaining dan certainty factor dalam mengolah data dan menjalankannya, serta menerapkan pada bidang islami seperti ini. Kedua, bagi Lazismu, membantu Lazismu Sumatera Barat dalam mengoptimalkan penyaluran zakat agar lebih tepat sasaran, efisien, dan subjektif. Yang ketiga, bagi masyarakat. Bagi masyarakat umum, manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan transparansi dan kepercayaan terhadap pengelolaan dana zakat.
Yang keempat, bagi pembaca. Untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang pengolahan zakat dalam bentuk sistem pakar ini dan bisa jadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam menggunakan metode forward chaining dan change factor, terutama dalam bidang zakat dan bidang lainnya. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, sebuah sistem yang dapat membantu petugas kesehatan dalam mengidentifikasi penyakit tersebut yang lebih cepat dan akurat menggunakan framework Laravel. Metode forward chaining dan change factor diterapkan untuk meningkatkan akurasi dalam menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala dan hasil pengujiannya menunjukkan kinerja yang memuaskan. Dengan tingkat akurasi sebagai berikut: demam berdarah sebesar 91,9%, chikungunya sebesar 12%, encephalitis sebesar 36%, dan malaria sebesar 100%. Pengujian black box menunjukkan bahwa sistem ini memenuhi ekspektasi pengguna sehingga dapat menggunakan untuk mengidentifikasi penyakit. Samudra et al. 2024. Yang selanjutnya di sini kita ada kajian teori. Pertama, sistem pakar. Sistem pakar adalah sistem informasi berbasis komputer yang memicu cara berpikir pakar untuk memecahkan masalah tersebut. Sistem ini terdiri dari antarmuka pengguna berbasis pengetahuan mesin inferensi dan memori kerja. Marble et al. 2022. Yang kedua, metode forward chaining merupakan metode penalaran logis yang bekerja dari data awal untuk mencapai kesimpulan menggunakan aturan if then hingga tujuan ditemukan. Lina et al. 2024. Metode change factor. Metode ini digunakan untuk menangani ketidakpastian dengan menghitung tingkat keyakinan dan ketidakpercayaan terhadap sebuah hipotesis berdasarkan gejala yang ada. Setio et al. 2021. Yang kedua, zakat dan lazismu. Zakat adalah kewajiban ibadah yang juga berperan sebagai sosial ekonomi. Lazismu adalah lembaga zakat Muhammadiyah yang berperan dalam mendistribusikan zakat secara efisien dan tepat sasaran. Novisa 2023. Baiklah, di sini adalah kerangka penelitian saya. Yang pertama yaitu kerangka penelitiannya adalah mengidentifikasi masalah, menganalisis masalah, menentukan tujuan penelitian, mempelajari literatur yang relevan. Selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data ini kita adalah menginvestigasi gejala menggunakan metode forward chaining dan change factor. Menentukan ruang lingkup tujuan diagnosa, membuat basis pengetahuan, mengumpulkan gejala dari pengguna atau sensor, mendapatkan gejala dengan aturan, menambah fakta baru ke basis pengetahuan, melanjutkan proses hingga tidak ada aturan yang berlaku. Selanjutnya itu merencanakan sistem. Setelah merencanakan sistem lalu mengimplementasikannya, melakukan pengujian, lalu di sanalah kita dapat hasil dan pembahasan. Baiknya selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan pendekatan pengembangan sistem pakar berbasis web untuk seleksi mustahik zakat. Yang kedua, metode pengumpulan data. Observasi dan wawancara dengan pengurus lazismu Sumatera Barat. Studi dari pustaka, dari jurnal literatur terkait, dokumentasi data storage untuk mustahik. Yang ketiga, metode pengembangan sistem. Menggunakan metode forward chaining dan change factor. Terusnya PHP, MySQL, Laravel, UML. Ya, seperti use case, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Yang selanjutnya, yang keempat yaitu tahapan penelitian. Yang mana di tahapan penelitian ini adalah identifikasi dan analisis masalah, perancangan sistem pakar dan berbasis pengetahuan, implementasi sistem berbasis web. Yang seterusnya adalah pengujian. Pengujian menggunakan black box testing, use test adapter text UET oleh Amil Zakat. Yang kelima, tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian di Lazismu Sumatera Barat, waktu Februari sampai Juni 2025. Baiklah,
Sekian dulu presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah atau kurangnya mohon dimaafkan. Selebihnya saya mohon maaf. Baiklah, assalamualaikum. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.